Saya akan membahas tentang fenomena kerusuhan rasisme yang sedang terjadi di Amerika baru-baru ini. Ada seorang korban bernama George Floyd. Dia menjadi korban kebrutalan polisi di kota Minneapolis, Amerika Serikat. Dia dituduh merampok supermarket dan ketika ditangkap oleh 4 orang polisi, salah satu polisi menekan leher dia, padahal dia sudah bilang, I can't breathe. Aku tidak bisa bernafas karena mungkin dia punya riwayat penyakit asma. Tapi polisi itu tetap menekan dia sampai akhirnya dia meninggal dunia. Gara-gara peristiwa itu memicu kerusuhan di banyak kota besar di Amerika Serikat. Nah, kita akan melihat kaitan isu rasisme di Amerika Serikat ini yang sudah berlangsung ratusan tahun sejak zaman perbudakan. Presiden Amerika tahun 1860 Abraham Lincoln telah menandatangani undang-undang pembebasan budak. Tapi itu kan tidak terlaksana, terutama di negara-negara di bagian selatan Amerika Serikat. Nah, ini George Floyd ini adalah pemicu dari masalah kulit hitam di Amerika yang memang sudah banyak pengangguran, aksi kriminal dan sebagainya. Jadi ini pemicu. Ditambah diperkeruh oleh pernyataan Presiden Donald Trump yang kata kepala kepolisian Houston di Texas malah memicu kontroversi. Jadi George Floyd ini hanyalah pemicu, dengan kematian dia menjadi pemicu terhadap kerusuhan yang terjadi di banyak kota besar di Amerika Serikat sekarang ini. Nah, kita kembali kepada tahun 60-an ketika ada tokoh kulit hitam, Malcolm X namanya, beragama Islam. Dia tewas ditembak tahun 65. Malcolm X ini punya slogan yang terkenal sekali, by any means necessary. Nah, itu artinya dengan segala cara yang ada. Dengan segala cara yang ada itu maksudnya bagaimana orang kulit hitam waktu itu mempunyai hak yang sama dengan orang kulit putih. Pidatonya yang paling terkenal itu ballot or bullet. Hak suara untuk memilih atau peluru. Itu pidatonya yang terkenal. Jadi orang kulit hitam disuruh pilih, dapat hak suara atau peluru. Nah, supaya bisa memilih dalam pemilihan Presiden Amerika dan termasuk anggota DPR-nya. Nah, akhirnya tahun 64 itu ditandatanganilah oleh Presiden Lyndon B. Johnson. Jadi ini hanya kematian Floyd ini hanya pemicu dari masalah rasisme yang sudah ratusan tahun terjadi di Amerika Serikat. Malcolm X ini
Dia berpidato hampir di seluruh Amerika, baik di gereja-gereja maupun di aula-aula pertemuan, menyuarakan black nationalism, nasionalisme kulit hitam. Nah, jadi Malcolm X ini benar-benar menyerang pemerintah Amerika Serikat. Waktu itu presidennya Lyndon B. Johnson dari Partai Demokrat. DPR-nya juga dikuasain oleh Demokrat. Nah, bagi dia sama aja, mau Republik, mau kandidat dari Republika, dari Demokrat, sama aja, anti kulit hitam. Dia terpesona ketika tahun 64. Dia diundang oleh Raja Arab Saudi untuk pergi haji ke Mekah. Di sana, di Masjidil Haram, dia melihat mau kulitnya kuning, mau kulitnya putih, mau kulitnya hitam, mau kulitnya coklat, mau kulitnya putih, semua sama di depan Ka'bah. Sementara ketika di Amerika Serikat sendiri tahun tersebut, di angkutan umum dipisah antara yang kulit putih dan kulit hitam. Toilet aja dipisah. Bar dan restoran apalagi. Ada yang khusus kulit putih, ada yang khusus kulit hitam. Apalagi perkawinan campuran. Hanya di negara bagian tertentu yang membolehkan. Contoh Presiden Amerika Barack Obama. Bapaknya dari Kenya, seorang kulit hitam. Ibunya perempuan putih dari negara bagian Hawaii. Nah, negara bagian Hawaii memperbolehkan perkawinan ras campuran karena Hawaii ini termasuk negara bagian yang liberal. Nah, jadi kayak Floyd ini sekarang, kerusuhan-kerusuhan ini hanya fenomena gunung es, masalah rasisme di Amerika ini. Nah, kita tidak tahu akan berkembang seperti apa. Bisa-bisa meluas ke seluruh Amerika Serikat. Atau mungkin Donald Trump bisa jatuh, apalagi ditambah pandemi ini. Kita lihat aja kelanjutannya. Nanti akan saya update lagi seterusnya. Sekian, terima kasih. Udah cukup kan? Nggak usah panjang-panjang dulu.